rindu kepada kediaman Allah. Mazmur 84. Kita baca dari ayat 2. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Kita bisa baca bersama yang ada di sini, yang di rumah juga bisa baca bersama. Iya, Mazmur 84 dari ayat 2 kita baca. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Luar biasa kalau kita bisa merenungkan ayat firman Tuhan. Walaupun sederhana, saudara ya, mungkin Anda pikir ya ini tiap hari dibacain ini kita sudah mengerti. Kita pun bisa mengkhotbahkan, semua orang bisa mengkhotbahkan ini karena sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau kita tidak mempraktekkan dalam hidup kita, kalau kita tidak menaruh sesuatu di dalam kehidupan kita, satu kerinduan, maka yang kita lakukan pujian, kita lakukan baca firman, kita lakukan mendengar renungan, itu tidak akan ada artinya tanpa kita ini haus dan lapar akan Tuhan. Sebab itu dikatakan betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini berbicara tentang orang yang jatuh cinta, tentang orang yang begitu rindu sekali ada di hadirat Tuhan, ada di dalam ibadah, ada di dalam pujian penyembahan, ada di dalam keintiman. Karena sangat mudah kita mengalami lawatan Tuhan kalau kita banyak memuji Tuhan. Tanpa sadar, saudara, Anda akan merasakan hati Anda, aduh Tuhan, lagu ini sangat-sangat tertuju kepadaku Tuhan. Ini lagu ini mengingatkan saya. Ini lagu ini menegur saya. Ini lagu ini membuat saya hancur hati. Ini lagu ini seperti suara Tuhan
bagi kita. Maka saudara, di sini dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Kita harus membuat hati kita beribadah itu senang, bukan terpaksa. Saudara, saya dari pagi-pagi tidur, iya malam jam 1, jam 2 mungkin. Tapi pagi-pagi sebelum jam 4 saya sudah bangun, karena saya harus berjaga-jaga karena ini hari Minggu, ya. Saya harus pergi ibadah di Bekasi, saudara ya. Dan saya pikir, Tuhan, saya tidak mau datang di sana. Ya, sudah pas mau khotbah baru datang, ya. Saya berusaha untuk bisa membuat bahwa kalau saya hari Minggu itu adalah hari yang menyenangkan. Hari yang bukan ya hanya malas iya kan. Tapi hari yang menyenangkan. Apalagi sekarang bisa tatap muka. Aduh, senang banget saudara. Bisa kasih shalom, hai. Wah, orang Manado bilang, selamanya apa dapat wah. Aduh, senang sekali dapat lihat mau di muka. Nah, itu bahasa Manado. Kalau bahasa Batak kan beda lagi. Tapi saya ingin bilang bahwa ibadah yang berjumpa itu indah sekali, saudara. Maka saya dari jam 4, padahal saya baru istirahat tuh ya jam 1 ya. Jam 1 ya baru masuklah jam 1. Belum saya mempersiapkan semua namanya perempuan. Terus kemudian istirahat. Dan kemudian saudara, saya, Tuhan itu baik banget. Walaupun saya udah tentu style waker, orang lain bilang waker, orang sini sama juga ya. Nah, jadi saya sudah style 4:30. Tapi saya karena begitu senang aku bisa berjumpa orang-orang yang bertatap muka, ya kan, saudara. Maka saya jam 4 pun Tuhan sudah bangunkan saya, saudara. Sehingga saya pikir, wah, kok saya sudah, dan saya pikir, oh ini pasti saya sudah telat kali ini. Mungkin wakernya bunyi, saya nggak tahu ya. Nah saudara, pas saya nyalain lampu, baru jam segini, langsung saya tidur aja lagi 30 menit lumayan, karena kami baru dari Bukit Doa kan. Iya, dari Bukit Doa, dan habis doa puasa 3 hari kami lanjutkan dengan doa semalaman. Selesai jam 4 lewat kan. Tapi pagi-pagi udah siap-siap karena tempat dipakai kan. Jadi ada yang sudah digedor pintunya karena kamarnya sudah ada yang mau pakai, saudara. Dan kami merasakan sesuatu yang indah, saudara. Satu yang betapa saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Dan merasa ada satu sukacita, saudara ya. Sukacita bisa hari Minggu itu bertatap muka, bisa berjumpa. Nah saudara, sehingga saya belum jam 4:30 saya sudah bangun jam 4, saudara. Saya pikir ini kecepatan, ya udah tidur lagi deh. Iya, kalau orang yang dari puncak terus nyampainya Sabtu, ya Sabtu sudah sore atau sudah siang, kita siang ya, nyampainya udah sore ya. Ya udah sore, saudara. Ya nyampe-nya udah tinggal makan malam, tapi kita masih dengan anak-anak. Dan kemudian ternyata, saudara ya, Tuhan tergantung dari bagaimana kadar roh kita, saudara. Jadi kalau jatuh cintanya begitu, jadi baru tidur aja udah pengen lagi beribadah, saudara. Dan lebih hebat lagi teman-teman, saya masih dan sebentar mereka sudah ada. Dia mau mengantar saya sudah ada, saudara. Di Bulani, Ruth sudah ada, saudara ya. Sehingga saya bilang, dia udah minum dulu sedikit. Pasti saya tidak akan terlambat, karena saya tahu kalau Tuhan menuntun saya. Walaupun mereka bilang, wah di GPS bilang 1 jam nyampe, tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Karena Tuhan bukan memberi saya terburu-buru terus kemudian saya tidak nyaman perginya. Saya tetap merasa bahwa Tuhan itu luar biasa. Nggak usah khawatir, pasti sampai sana belum mulai, saya bilang gitu. Dan ternyata GPS aja bisa salah.
Tapi kalau kita disertai Tuhan, maka GPS yang bilang mau 1 jam atau 1 jam kurang, kita rasanya cepat sekali udah nyampe. Iya, sudah nyampe, sehingga sampai sana belum mulai kita masih nunggu-nunggu mereka ya. Jadi saudara, betapa luar biasa. Jadi waktu pulang juga ternyata cepat banget. Dibilang, wah tapi pulang Bu, Ibu akan macet, kata mereka. Ibu akan lihat macet loh kalau pulang. Ternyata tidak juga, lebih cepat lagi rasanya pulangnya, lebih cepat. Jadi saudara, mari sewaktu kita sungguh-sungguh ingin memiliki keintiman dengan seseorang atau dengan Tuhan, kita pengen cepat-cepat ketemu kan, pengen cepat-cepat. Maka di sini harus dibentuk suatu dikatakan suatu hobi yang menyenangkan, yaitu senang ada di dalam hadirat Tuhan. Senang betapa disenangi tempat kediamanmu, Tuhan semesta alam. Hari Minggu orang biasa tahu, wah mau kemana Bu, mau kemana Pak? Mau ke rumah Tuhan. Tuh tempat ibadah dibilang rumah Tuhan. Kalau pas sakit dibilang ke rumah Tuhan, pada takut, iya kan? Wah ke rumah Tuhan, mati di gue nih ya. Nah saudara, tetapi lagi sehat, mari ke rumah Tuhan dulu. Iya, kalau yang sudah ini nanti pikirannya, gimana nih, aku belum siap ya. Tapi dari kita sehat-sehat, kita harus rajin, harus membentuk satu feeling roh, yaitu aku senang ada di hadirat Tuhan. Wah mereka nyanyi, saya senang, saya melompat-lompat saudara ya. Saya senang, saya goyang terus melompat. Saya senang banget saudara. Dan mereka bilang, saya bilang ke teman-teman, ini Sami sudah latihan nih lagu ini. Kemarin dia latihan lagu ini, kita di Pasir di Pulau di Gerah Betel, nyanyi juga lagu yang sama ini. Dan saya menyanyi dengan semangat saudara. Dan pulang selesai ibadah, mereka bilang, ayo kita foto dengan Ibu Dora, kita foto. Kita sudah kangen, udah lama ya, karena kan hampir 3 tahun ya. Udah lama ya, yuk kita foto. Semua dari gembala, pengurus, semua rindu. Saya mau berdua aja. Ada yang, ya udah saya rame-rame, ayo yuk kita ulang. Jadi foto terus saudara ya. Karena apa? Kalau kita datang dengan hati sukacita, tentu kita tidak kepengen pulang cepat-cepat. Mereka pengen ada ngobrol, ada sharing, terus ada foto bersama saudara. Kayak retret aja, kayak rapat rakernas saja, foto bersama saudara. Sangat indah karena semuanya tahu bahwa kita bisa berjumpanya di rumah Tuhan. Jadi bentuklah kesenangan atau kebiasaan yang indah, bahwa bukan saja wah aku senang mau pergi ke mall nih asik, mau ke kafe nih asik ke mall, tetapi kita juga bentuk dalam hidup kita senang ada di rumah Tuhan, kediaman Tuhan. Nah kita harus membawa hati kita menyenangi Tuhan dan membuat satu kerinduan. Karena itu dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataranmu. Hati kita rasanya hancur karena apa? Pujian penyembahan di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan. Begitu rasanya indah sekali saudara ya. Hadirat Tuhan itu mengalami kita yang memuji menyembah itu, merasakan betapa kita, wah Tuhan itu dekat banget ya. Aduh Tuhan itu. Maka sebab itu kenapa kita datang ke Bukit Doa, supaya kita fokus untuk memuji menyembah Tuhan di sana, tidak terganggu dengan rasanya mengurus ini dapur, mengurus apa, tapi kita rame-rame kita bisa juga ngobrol dengan lucu-lucu, bersenda gurau, karena kita tidak ada dilarang tersinggung. Ya, kalau kita doa puasa dilarang tersinggung. Jadi semuanya harus bersukacita, harus memiliki keterbukaan dan senang, sehingga tidak ada yang berpikir negatif, curiga, oh dia ngomongin gua atau apa. Enggak saudara, karena kita semuanya adalah orang-orang yang memiliki hati jiwa
yang sungguh merindukan hadirat Tuhan, pujian, penyembahan. Sehingga saudara, kalau saya lihat kita datang begitu ya, kita akan menyanyi, memuji lama. Kalau kadang-kadang orang pikir itu dilama-lamain karena ada lu katanya. Jadi Ibu Dora lama-lamain, enak aja. Iya, kita kan datang menyembah tuh hanya pada Tuhan. Kalau orang yang gak suka menyanyi, dia pikir kita lama-lamain karena ada dia atau ada siapa. Padahal kan tambah kita menyembah lama, kita tambah mengalami hadirat Tuhan. Maka saya suka bilang, daripada kamu tidak suka, mendingan lu gak usah datang. Karena mencemarkan roh kita yang ingin menyembah lebih lama. Dan kalau kita punya teman lebih banyak, kita merasa lebih sukacita kan. Kita menyanyinya tidak sendiri, kita menyanyinya lebih lagi ngerasain orang banyak datang. Maka di waktu kita sekarang sudah bisa onsite, maka kita rasa senang banget. Saudara, walaupun kita ini hanya di Facebook ngelihatnya 10 orang, 20 orang, 5 orang. Tetapi kalau kita bertatap muka bersama, wah, kita mengalami lebih lagi. Karena Tuhan bilang, 2 orang sepakat meminta apa saja Tuhan kasih. Tapi kalau 2-3 orang berhimpun, ini Tuhan tekankan tentang berhimpun di dalam nama Tuhan, berhimpun mencari Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka di situ Tuhan ada. Jadi kalau kita lebih banyak lagi, Tuhan ada, sehingga roh kita akan kepengen lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini, jadi bentuklah hati kita suatu hal yang membiasakan senang. Ada orang senang mendapat duit, tapi gak senang di hadirat Tuhan. Sehingga duit dia cepat habis, dia marah-marah. Kalau sudah miskin baru doakan dong, mau datang berdoa. Tapi kalau kita yang senang mencari Tuhan, gak perlu tunggu miskin, karena Tuhan yang selidiki kantong kita. Dia tahu kita memerlukan, sehingga setiap kali sudah waktu Tuhan, kita tidak khawatir, Tuhan pasti menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Nah, saya meneruskan, jadi Anda harus lihat, harus bentuk kesenangan ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kemudian dengan serius. Kalau tidak serius, jiwa kita nggak dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Karena kita dibentuk ingin banget, saudara, duitmu bisa banyak, tapi kalau kau tidak ada damai sejahtera, tidak ada arti dengan duit yang banyak. Anda bisa sakit, Anda bisa tidak punya duit banyak, tapi kalau Anda ada damai sejahtera dan merasa mantap sekali hidup ini, bahwa Anda ada di hadirat Tuhan, karena duit tidak bawa kita masuk surga. Masuk neraka gampang, saudara, dengan duit, ya kan? Tapi kita akan mengalami surga di bumi ini seperti di surga. Karena itu yang Tuhan katakan. Doanya. Kan doanya Tuhan bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita tahu di surga itu adanya sukacita, adanya pujian penyembahan doang, tidak dibilang tugas lu masak, kasih makan buat Tuhan, kan tidak, ya kan? Tapi semua sudah Tuhan sediakan bagi kita, karena kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman lagi. Bukan lagi banyak duit buat belanja, banyak duit buat beli baju, banyak duit buat makan. Tidak lagi. Karena itu, kalau Anda sampai sudah tahu bahwa bukan uangmu yang memberikan Anda oksigen dan tubuh sehat, tetapi Tuhan. Hanya orang sudah minum vitamin banyak tapi masih sakit. Banyak orang yang meninggal karena COVID, banyak tuh yang meninggal. Banyak orang-orang kaya juga, yang apa yang dia mau dia bisa, bahkan sangat-sangat kaya, saudara. Jadi untuk semuanya, kalau Anda tahu bahwa Anda mencari Tuhan dengan kerinduan, maka Anda akan dapat kerinduan Tuhan itu.
maka kita akan merasa, wah senang banget ya, kami baru pulang dari Bekasi karena di sana 2 kali saya harus melayani. Iya, jam 7 dan jam 10, selesai jam 12, iya kan, jam 12 lewat ya, jam 12, terus kemudian iya kami pulang saudara, dan kami baru sampai tadi di sini, terus kemudian ya nggak tunggu 1-2 jam lah kita sudah ibadah, ya kan. Jadi Anda tahu, karena hati senang. Kalau orang bilang lagu dunia, hati senang walaupun tak punya uang, katanya itu bohong, ya kan, bohong. Tapi kalau Anda di hadirat Tuhan, maka Anda tidak kepikir, aduh utang gua belum bayar, aduh gua ada duit gak ya untuk pulang, oh aduh. Nah, saya sudah mengalami masa sulit itu, dan saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya sudah melihat hidup saya yang tidak ada duit sama sekali, dan saya bagaimana mau isi kolektor, nggak ada, bagaimana mau isi. Tapi saya tetap memelihara satu kerinduan untuk bisa duduk bersama dengan rukun. Bahkan saya selalu merindukan untuk semua kita bisa dapat makan bersama, atau apa saudara ya, bisa ya merasakan betapa kita bisa berkumpul bersama itu indah, saudara. Maka Anda lihat di sini satu hal yang Anda harus perhatikan, bahwa Anda harus bentuk satu keintiman kebiasaan dalam hidup Anda, bukan karena mall yang aduh udah lama gak ke mall, aku mau ke mall lah, waduh aku udah rindu sekali lihat mall itu. Tidak, tapi datang hari Minggu, ayo berdoa, ayo datang ke rumah Tuhan. Bukan Tuhan bilang gak boleh ke mall, boleh saudara, mau tidur di mall juga boleh, karena ada banyak mall, ada hotel juga. Mau tidur di sana juga bisa, saudara, tidak masalah. Duit lu kok, ya badan kamu kok. Tetapi kalau hari Minggu kita tahu itu hari Tuhan, hari yang Tuhan jadikan, bahwa seluruh dunia memberi hari Minggu libur, maka kita datang untuk beribadah. Apalagi sekarang Sabtu pun iya anak sekolah libur, ya orang kerja libur. Jadi kalau hari Minggu orang datang karena hari Sabtu sudah, maka mereka bisa datang. Dan saya merasakan betapa Tuhan itu baik. Dan yang kedua yang harus kita lihat, bahwa di sini ya Tuhan memperhatikan kita. Bahkan dia katakan di sini, burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan, semesta alam, ia Rajaku dan Allahku. Kadang saya pikir, bagaimana ya Tuhan, sampai burung pipit aja dibikin Tuhan bikin rumah, dan dikatakan menaruh anak-anaknya. Menaruh anak-anak burung pipit untuk menaruh anak-anaknya di mesbah-mesbah. Coba dibilang aja di sarang-sarang, gak usah bilang mesbah. Mesbah loh, mesbah. Ini dikatakan iya, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ini berbicara burung saja yang orang tembak, dicabut bulu, digoreng, makan, iya kan? Tuhan aja perhatikan. Tuhan perhatikan. Apalagi kita. Anda lihat, dia tidak bilang burung Raja Wali, dia tidak bilang burung merpati, burung pipit. Saya aja mengalami burung pipit yang jatuh di depan saya di puncak, saudara. Saya kasihan banget. Saya lihat ya orang, ya kita bukan di pantai ya, kita melihat ya dia jatuh di kafe itu kan. Terus saya angkat, saya usap dia, saya taruh di tangan, terus saya tiup, saya kasih minum, kasih taruh minum, walaupun dia sudah teler, udah pingsan, saudara. Nah kalau kita kan udah pingsan, buang aja lah. Ini burung banyak kok. Iya, burung ini bukan yang saya pelihara, tapi saya pun sayang dia yang sudah pingsan itu. 2 ekor ya, 2 ekor pingsan itu disaksikan oleh teman-teman semua.
Terus saya kasihan banget, saya usap-usap, saya doain dia, burung jangan mati ya, burung hidup lagi burung ya. Sambil saya bikin mazmur buat burung itu, saudara ya. Saya bikin seperti nyanyian, burung jangan mati burung ya, ayo hidup ya. Sambil saya tiup-tiup, terus kemudian saya doain, saya taruh, lepaskan nafas saya ke dia supaya mungkin oksigen. Tapi kalau COVID dulu kan lepas nafas, bukan burungnya kena COVID, tidak, saudara. Iya, kita hembuskan nafas saya, terus saya ambil air, saya tetesin di mulutnya, terus taruh, saudara. Satu burung cepat, langsung dia bisa kembali terbang, terus mulai ditaruh di carang ranting pohon, ya, pohon cemara itu. Terus yang satu masih lemes, masih saya nyanyikan, masih saya lama yang satu itu. Saya usap, saya nyanyiin, saya hembuskan nafas, saya taruh air minum, ulang lagi sampai dia keluar kotoran loh. Kalau orang mau mati itu keluar kotoran dulu, saudara ya, karena saya sudah melayani keluar. Jadi berarti dia sebenarnya udah gak kuat, sudah keluar kotorannya dan cairannya, saudara. Tapi saya bilang, oh jangan mati ini, Tuhan tolonglah dia, beri kesempatan burung ini hidup, Tuhan. Iya, lemes dan tidak kuat, Tuhan tolong. Anda tahu, burung itu perlahan-lahan dia mulai bisa, dan mulai keluar suaranya cicit, dan kemudian kita dengar ada mama papanya nyaut di atas, cicit, juga nungguin dia, saudara. Wow, Tuhan aja memperhatikan burung yang kecil ini, apalagi kita yang rindu pada Tuhan. Maka saudara, burung ini saya taruh, saya pikir oh udah mulai bisa cicit gitu. Saya taruh di tangkai itu. Kemudian orang tuanya datang, dua burung pipit datang samperin dia, nggak kuat, saudara. Maka dia jatuh, saya angkat lagi, terus saya mulai usap lagi, ngomong lagi, terus kemudian saya usahakan dia naik lagi. Dia mulai cicit, lama-lama saya angkat ke yang lebih tinggi. Akhirnya dia berjumpa orang tuanya, bisa terbang, bisa, ya saudara. Jadi ingat baik-baik, yang kecil, yang sederhana, ya, yang disepelekan orang, burung pipit, yang tidak diperhatikan, tetapi Tuhan memperhatikan. Bahkan ada nyanyian, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah saudara, kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang menjalin kita, Tuhan yang membentuk di kandungan orang tua kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Teruslah kita mempercayai bahwa burung saja diberikan mesbah. Coba, mesbah kan untuk menyembah. Jadi kalau di puncak saya bangun, atau saya di teras di Pulau Mas lantai 3, saya suka pagi-pagi buka dan saya dengar burung itu mulai. Nah ternyata itu adalah penyembahan untuk Tuhan. Dan banyak sekali, saudara. Nah mari kita melihat di sini bahwa yang kedua, Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita cuma merasa kecil kayak burung ini, tidak ada arti. Tetapi Tuhan menyediakan tempat. Bahkan Tuhan membuat mesbah. Ingat, walaupun kita mengalami banyak tantangan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap akan menolong kita. Tuhan tetap akan memberkati kita. Bayangkan burung itu yang 2 pingsan jatuh, yang nggak tahu tabrakan atau apa itu, jatuh ya. Dan Tuhan mau uji saya, apakah saya mau menolong burung ini atau cuek saja. Ternyata saya bisa mengangkat dan mengasihi. Dan kemudian mereka dua-dua yang kayaknya udah keluar, ya kotorannya sampai keluar dengan cairan karena sudah lemes. Tapi berarti khususnya sudah tidak berfungsi tuh kalau sudah seret gitu ya. Nah saudara, tapi ternyata dia bisa kuat kembali. Kalau ada yang memperhatikan dan menjaga, dan merasa memiliki suatu hati dan mengasihi, maka kasih itu akan membangkitkan
orang sakit. Kasih itu akan menolong kita. Ingat, Tuhan Yesus adalah kasih itu. Atau Yohanes bilang, Yesus adalah kasih. Dan yang terkecil sekalipun, kalau kita percaya pada Tuhan, kita tidak punya seperti orang lain yang hebat. Tapi dalam kesederhanaan kita, Tuhan pun memperhatikan kita. Tuhan akan menyediakan dan menolong kita. Dan kemudian kita lihat di sini, kita lihat ayat 5. Maka kita lihat ayat 5 berkata bahwa berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Maka bonusnya orang-orang yang bisa menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan adalah kebahagiaan. Hati akan merasa damai, tenang. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji engkau. Jadi di rumah Tuhan itu, seorang dibilang dia pendoa dan dia orang yang dekat dengan Tuhan, kerjanya sebenarnya kalau Anda tahu benar dia suka memuji. Saya dulu bukan penyanyi dan bukan pemimpin pujian. Tapi sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saya cinta banget. Saya baca Kejadian Wahyu, Alkitab Kejadian Wahyu sampai berapa kali. Dan kemudian Anda tahu, hidup saya diubahkan. Dan diubahkan ternyata apa? Walaupun suara tidak seindah pelangi, suara serak-serak sampai kadang-kadang gak bisa keluar suaranya, gara-gara saya suka menyanyi terus. Nah, saudara, dan ternyata dengan suara yang tidak hebat ini, Tuhan bisa memberikan pujian. Yang pujian ini tanpa sadar, iya saudara, dapat menolong banyak orang. Seperti lagu Kasih dari Surga. Tadi saya menyanyi di gereja. Ayo, kalau Kasih dari Surga sudah sering nyanyi, kita nyanyi dia seperti air yang mengalir. Saudara, mereka tahu semua ternyata lagu saya. Betapa luar biasa. Dan kemudian mereka menghampiri saya dan mereka bilang, Bu, saya dulu jemaat ibu. Oh ya, bukan cuma satu. Iya, tapi berapa orang datang dan bilang, saya waktu ibu saya belum kawin, saya masih remaja, saya sudah ikut di tempat ibu. Dan setelah waktu saya udah kawin baru pindah ke Bekasi. Nah saudara, mereka masih mengingat dan luar biasa. Sehingga mereka merasakan bahwa wah, ini gembalanya datang di sini. Betapa indah sekali saudara ya. Dan berjumpa dengan orang-orang yang saya pun nggak tahu. Saya bilang, wah dulu kan hampir 1000 ya. Wima itu banyak ya, berapa ratus ya. Jadi untuk memperhatikan mereka yang sudah 30 tahun lebih gak ketemu, tapi mereka masih mengingat. Saudara, betapa bahagianya. Dan kita bisa menyanyi bersama. Saudara, lagu-lagu saya dan Tuhan Yesus begitu baik. Ya, berbahagialah orang-orang yang bisa memuji-muji. Ya, orang yang bisa terus-menerus memuji-muji Tuhan. Maka yang kedua, berbahagialah. Bahagia yang kedua, manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Kalau di dalam Yesaya 30, orang bersiara itu mereka sepanjang jalan menyanyi lagu-lagu memuji-muji Tuhan dengan rebana dan kecapi. Jadi saudara, siara itu adalah orang yang memuji-muji Tuhan dengan rebana dan kecapi. Jadi berbahagia orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Tuhan. Itu berbicara hadirat Tuhan, itu berbicara ibadah kita yang suka memuji Tuhan. Yang kedua, berbahagia kedua adalah berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, andalkan Tuhan. Maka saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Apabila melintasi lembah baka, apabila melintasi masa-masa kritis, masa-masa yang rasanya sudah mau mati. Iya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Jadi apabila mereka sedang mengalami sakit atau kesesakan atau dipermalukan, itu berasa sangat hina, iya, atau wah ketakutan sudah mau mati, lembah baka melalui masa gelap itu, saudara ya. Di sini dikatakan mereka, bukan Tuhan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi mereka menjadi bait Allah, rumah Tuhan, dan di mereka ada kekuatan Tuhan, sehingga mereka tidak perlu takut mengalami masa sakit, masa susah, masa apapun yang sedang terjadi di dunia ini, masa kekelaman itu. Mereka lah orang-orang yang memuji-muji Tuhan ini, orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini, orang-orang yang membentuk dirinya, hobinya ada di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Maka saudara, di sini mereka bisa punya kekuatan membuat tempat yang gersang, yang gelap itu menjadi bermata air. Jadi tidak menjadi gersang. Wah, kalau ada orang itu, mereka bilang, kalau ada orang ini, oh hati kita senang, wah rasanya gembira, saudara. Mari, jadilah orang seperti itu. Dan orang seperti itu dibentuk karena dia mau diubahkan kesenangannya. Bukan lagi karena mal, bukan lagi karena hal yang muluk-muluk, keuangan dan apa semua. Tetapi hal yang utama adalah dia membentuk hobi dan kesenangannya ada di rumah Tuhan, kediaman Tuhan. Dan kemudian dia mengerti bahwa Tuhan itu dari hal yang kecil, burung pipit kecil aja Tuhan perhatikan. Apalagi saya, burung pipit mungkin lagunya cuma satu, cip 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 cip, tapi kita bisa lagu banyak macam-macam. Bisa ada yang lagu seru, bisa ada lagu yang bisa bikin orang nangis, ada lagu yang bisa menyembah terus haleluya dengan Tuhan. Nah saudara, bayangkan yang cicit-cicit aja cuma satu, Tuhan pelihara, Tuhan berikan, membentuk, membuat mesbah-mesbahnya. Ini berbicara burung saja, binatang yang tidak diperhatikan manusia, dicuekin karena ditangkap untuk dimakan pun Tuhan lindungi, apalagi kita. Maka inilah yang saya ingin Anda lihat, bahwa dampak dari memiliki karakter atau hobi yang senang ada di hadirat Tuhan, Anda akan berbahagia. Karena Anda akan suka memuji Tuhan di situ, Anda dibawa untuk memuji Tuhan, dan kemudian Anda terbentuk menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi di sini yang dikatakan kekuatannya dalam engkau yang berasal mengandalkan. Dan diakhiri dengan apa? Kau bisa merubah hidupmu. Jadi bukan tunggu begini nasib, terus langsung ngecek-ngecek ke Tuhan, Tuhan kenapa masalahku belum? Enggak lagi saudara, enggak lagi dia hanya menyanyi aja, enggak lagi menceritakan, ngomelin masalahnya pada Tuhan. Tetapi dia bisa bilang bahwa dia punya Tuhan yang besar. Yang ini yang saya suka banget saudara ya. Jadi jangan lihat masalahmu yang besar dan mulai ocehkan itu pada Tuhan, tidak. Tapi Anda bilang pada masalahmu, artinya kau sendiri bisa merubah itu, karena di dalammu sudah ada kuasa Roh Kudus. Di dalammu kau ubah dan kau bilang, masalah, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang membuat mujizat, pergi lu. Ya, saudara saya senang juga ini Ibu Magda ini ya. Dia bilang, dia lihat kalau dia dapat mimpi atau dia lihat kelihatan yang serem, dia bilang, pergi lu, gua ngantuk, gua mau tidur. Emang gua mau pedulin lu, gua gak takut. Jadi saya bersyukur tim doa ini kuat semua dan luar biasa, ya kan. Nah saudara, sekali lagi bahwa engkaulah yang harus berubah, karena kau sudah diurapi oleh Tuhan. Kau yang menjadi pemuji penyembah sudah diurapi. Sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saya cuma suka menyanyi menyembah Tuhan. Saya cuma suka memuji menyembah Tuhan sampai keluar lagu-lagu yang banyak. Saya tidak pencipta lagu, tetapi Roh Kudus yang begitu luar biasa. Ternyata Roh Kudus itu adalah bagian pemuji penyembah Tuhan, sehingga diberikanlah lagu-lagu untuk saya bisa nyanyikan. Dan ternyata saudara, kitalah yang merubah keadaan
Bukan keadaan merubah kita menjadi tekanan, tetapi kita yang merubah karena tempat yang gersang, tempat yang tidak baik menjadi tempat yang bermata air. Iya, yang gersang dalam hidupmu bagian apa? Anda katakan dengan iman pada masalahmu, maka masalah itu akan pergi. Tapi Anda harus memulai membentuk hobi, kebiasaan, yaitu senang ada di rumah Tuhan. Senang ada, saya sudah melihat banyak orang yang senang berdoa, senang di rumah Tuhan. Tuhan rubah dari orang yang tidak mampu menjadi orang yang mampu, dari orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang bisa memiliki. Sehingga kalau dia mundur lagi dengan Tuhan, urusan dia dengan Tuhan. Dan kemudian lihat, oh penyakitan, oh jadi begini. Tapi orang yang tetap setia, tetap, bukan berarti tidak ada penyakit, tapi kita bisa melewati masa lembah kelam itu. Kita membuatnya menjadi tempat bermata air. Artinya kita melihat kehidupan itu kembali di dalam kita. Kehidupan yang bergairah itu kembali. Karena kalau kita haus, kita gersang. Tapi kalau ada air, kita rasa segar lagi. Karena itu Roh Kudus dan firman Tuhan adalah air kehidupan. Anda tinggal sebutkan dan Anda akan lihat Tuhan menggenapinya. Maka sebab itu di sini dikatakan mereka yang suka memuji Tuhan, mereka yang suka menyembah Tuhan, mereka yang punya kerinduan selalu dekat dengan Tuhan, maka mereka itu apabila ada badai taufan melanda, ada lembah baka yang mengerikan, yang rasa mau mati, yang rasa dipermalukan, rasa hina, Anda tidak lagi merasa itu. Karena Anda lah yang membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Maka di sana ada subur, ada banyak hal yang Anda bisa lihat. Ada bunga-bunga yang indah kalau ada mata air. Ada pohon-pohon yang berbuah lebat kalau ada mata air. Ada kesukaan, saudara. Maka di sini bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apakah Anda dapat profetik ini? September gembira ceria adalah mulainya hujan musim. Ya, di sini pada awal musim. Ingat, terima hujan pada awal musim. Awal musim hujan itu adalah September yang ber. Maka Anda ambil ini hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Amin. Semua pasti mau diberkati kan? Ya. Mulai hujan, dan hujan kita bukan hujan karena air yang banyak yang membuat banjir, tidak. Tapi profetik hujan berkat dari Tuhan, yaitu firman yang dibukakan, pewahyuan yang dimengerti, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh, orang yang selalu sebel dan marah, selalu tersinggung, selalu kepahitan. Tidak lagi, karena ada mata air di dalam kita. Dan kitalah dikatakan orang yang akan menikmati hujan pada awal musim, akan menyelubungi hidup kita dengan berkat, saudara. Jadi masa orang rasa aduh keinginan, sini ngerepotin, mau banjir, kita mah ketawa aja. Waktu dulu banjir, saudara, saya di atas sambil lihat-lihat, nggak perlu ke Anyer ya. Kita bisa duduk sini kayak hotel di Anyer, bisa lihat-lihat lautan padahal banjir, saudara. Karena kita tidak terpengaruh dengan kondisi keadaan luar ini, saudara. Amin. Kita yang harus merubahnya, sehingga kita dengan pikiran yang positif, perkataan yang positif, maka semua yang positif akan datang kepada kita. Maka di masa hujan ini jangan menggerutu. Kalau yang musim nggak hujan lagi, gerutu panas. Kalau mulai hujan, gerutu hujan lagi. Kalau nggak hujan, marah lagi, panas banget ya. Mari belajar untuk kita yang merubah keadaan, karena itu cuma masalah hati. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan penuh dengan pujian, penyembahan. Kita akan penuh dengan sukacita. Setiap orang melihat kita, mereka bilang begini setiap kali, kita sudah rindu gembalanya. Kita sudah rindu Ibu Dora. Ayo kita foto dulu sebelum pulang. Nah, saudara, saya pikir lucu, ini seperti di Rakernas aja foto bersama pengurus ya, saudara. Tapi
Kita dia, ayo semua sini, kita foto bersama. Setiap kali saya ke sana selalu begitu, saudara. Nah, saudara, saya percaya bahwa kalau hidup kita penuh penyembahan, maka semua orang berjumpa dengan kita, mereka rasa kangen banget, saudara. Kangen banget, saudara. Walaupun saya tidak kenal nama satu-satu, bahkan nama gembala pun saya lupa namanya. Saya tanya, siapa dulu yang namanya ya. Nah, saudara, tapi mereka mengenal saya dan berkata, aduh, kita udah kangen ya, Bu, udah lama. Maka ada lagi yang bilang, iya Bu, bikin lagi seminar di sini. Saya pikir, di Bukit Dua saya aja retretnya. Iya, enggak, di sini juga boleh Bu. Iya kan, karena saya pernah ngajar mereka juga mendengar suara Tuhan. Mari saudara, jangan pernah menyepelekan bahwa Tuhan, aku kan orang kecil, mana Tuhan mau lihat, mana pemimpin mau lihat, mana orang. Enggak, saudara, Tuhan itu bisa menggerakkan siapa saja. Kalau engkau butuh Jokowi datang ke rumahmu, Jokowi bisa datang. Kalau engkau bilang ke Tuhan, Tuhan bisa bikin, saudara. Itu yang saya lucu, saudara. Waktu ulang tahun ulang tahun dibikin di hotel, ya, mertua saya dan ada ikut pakai kursi roda. Gak taunya, saudara, Jokowi datang. Sehingga, ya, semua di foto ada Jokowi di foto bersama. Tidak ada yang bilang, oh, enggak, masa sih Jokowi bisa foto, bukannya ada. Enggak, Tuhan lebih dari Jokowi. Ya kan? Tuhan lebih dari Jokowi, saudara. Jadi kalau Anda adalah orang yang merubah tanah gersang menjadi bermata air, Anda yang hujan itu, pada awal musim itu mengalirkan berkat padamu, Anda adalah orang yang dicari. Anda adalah orang yang tidak perlu khawatir di masa-masa ini. Maka Anda lihat di sini, apa yang berdampak pada hidup orang-orang yang merindukan Tuhan, yang terus suka memuji menyembah Tuhan, yang terus mendatangkan hadirat Allah. Apa yang terjadi dalam hidup mereka, mereka bisa merubah. Jadi mereka bisa punya kuasa. Dan apalagi, saudara, ternyata ayat 9, mereka ini berjalan makin lama makin kuat. Bukan lama makin tua, tapi makin lama makin kuat. Jadi umur itu cuman angka. Umur itu cuman angka, saudara ya. Tetapi ya orang di situ, pengurus itu, om-om itu di situ yang rambut sudah putih aja panggil saya tante. Karena mereka udah rambut putih, saya masih rambut hitam karena dicat. Iya, maksudnya, apa ini? Iya, nah saudara, karena dari dulu mereka udah tahu saya, karena dulu mereka rumahnya di Cempaka Putih. Tapi sekarang mereka udah begitu besar, anaknya udah besar, iya kan? Nah, saya masih bersemangat seperti dulu, bisa melompat di situ. Nah, saudara, sebab itu angka cuman umur. Umur cuman angka. Umur cuman angka. Jadi mari tetap pelihara hubungan intim dengan Tuhan, pelihara memuji menyembah, dan senantiasa pengen berjumpa berkumpul untuk kita bisa berdoa bersama, memuji menyembah. Mereka itu kalau berjalan makin lama makin kuat. Jadi bukan makin lama makin loyo, makin tua makin peot, tidak, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow, saudara, mereka menjadi kuat, menjadi mempelai, menjadi orang-orang yang Tuhan dandani. Wah, karena mau menghadap Allah di Sion berarti orang-orang yang punya suatu yang menarik sekali. Karena lebih menarik dari bintang film. Ya, karena Tuhan Yesus loh. Ya, Tuhan Yesus mendadak lebih hari jadi lebih kuat. Lebih hari lebih kuat menghadap Allah di Sion sebagai apa? Mempelai. Maka dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Maka setelah itu Anda harus berdoa, dan Anda harus beriman. Doa Anda masuk ke telinga Tuhan.
Maka di sini dikatakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Kenapa? Sudah tua mau dipandang Tuhan? Ya, yang muda-muda dong dipandang. Tapi ternyata orang yang menyembah Tuhan lebih hari bukan lagi dilihat oleh jumlah umurnya, tapi dilihat pujian penyembahannya yang terus akan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan seng, ada lawan saudara. Kalau kita sudah melekat banget dengan Tuhan, ya rasanya lagi tidur aja lagu udah ada di hati, ya kan? Ya, baru aja masih tidur lagu sudah menyanyi di hati. Akhirnya kita mengikuti pujian yang keluar di hati kita. Jadi sebab lebih baik, akhirnya disimpulkan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, di gereja memuji menyembah, atau di rumah Anda terus memuji menyembah ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Loh, kalau ada Ibu Helen yang sudah datang di gereja dan kena lantai 3 dia nggak kuat, maka dia tunggu di bawah sampai selesai. Lebih baik di pelataran Tuhan, di ambang pintu rumah Tuhan, daripada di kemah-kemah orang fasik. Maka hari ini saya turunin semua keyboard dan alat sound system supaya yang tidak kuat naik tangga, mereka bisa gabung dengan saya di sini jam 4 sore ibadah, tidak naik 3 lantai, tetapi saya punya ruang doa kan di sini. Jadi maka ruang doa ini akan berfungsi kembali untuk ibadah jam 4. Kalau ternyata kita sudah 50 orang, ya kita pindahlah. Kalau 50 orang kita pindah di sebelah lantai 5, tapi tidak naik 3 lantai. Nah saudara, kita akan tetap menikmati bagaimana Tuhan sudah membentuk orang-orang yang cinta Tuhan, senang pelataran Tuhan, senang memuji-muji Tuhan. Maka kita lihat orang itu adalah orang yang bisa bilang, lebih baik aku di rumah Tuhan, ngapain aku pergi? Lebih baik saya ibadah daripada saya cuma ngangok-ngangok begitu, cuma diam-diam aja gitu ya di rumah, ya kan. Nah, nonton apa namanya Korea ini drakor. Saya nih kan nggak tahu ini kenapa sih mereka bilang drakor, ini pasti ada ini Dracula yang serem-serem, ya kan. Ternyata itu drama Korea saudara. Daripada drakor, mendingan aku di rumah Tuhan. Jadi aku menyembah, memuji Tuhan. Hadirat Tuhan turun, doaku belum kuucapkan, Tuhan sudah menjawabnya. Saudara, betapa indahnya. Saudara, kalau drakor itu, rasain drakor aja. Orang drakor itu drama Korea, bukan Dracula. Ya, Dracula konyol, bukan kan? Ya. Nah, saudara, ternyata itu pun membuat orang, aduh malas nih, masih belum selesai nih. Aku harus ngotot mau selesai. Padahal habis selesai, begitu saja hilang damainya, sudah habis. Ya ilah, nggak sampai ini. Oh, dramanya selesainya nggak enak ya. Iya siapa suruh lo kejar terus ya. Tapi dengan Tuhan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, ini artinya 1000 hari itu berapa bulan saudara? Wah, banyak juga itu. Ya, 3 tahun, 3 tahun setengah Pak ya. 2 tahun. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi lebih baik Tuhan, firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita, lebih baik gue di rumah Tuhan. Iya. Kalaupun masalah belum kelihatan beres, tapi hatiku sudah damai. Aku sudah merasa bahagia. Saudara, bahkan dikatakan di sini, daripada diam di kemah-kemah orang fasik, walaupun mewah tapi gak damai karena gak ada pujian penyembahan, gak ada orang memuji menyembah Tuhan. Maka saudara, dikatakan ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Siapa yang bisa hidup tidak bercela? Rasanya cuma Tuhan. Tetapi sewaktu kita percaya Tuhan dan selalu di hadirat Tuhan, tanpa sadar semua kebodohan dan kelemahan kita, kedagingan kita lama-lama dikikis habis. Lama-lama aku cuma pengen ada di hadirat Tuhan. Maka ada lagu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Saya rasa orang ini mengalami cinta mula-mula. Aku rindu selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Apa dimulainya? Orang yang rindu di hadirat Tuhan. Maka di sini artinya Tuhan tidak akan menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela, orang yang menjaga hatinya untuk selalu di hadirat Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, apa? Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Maka dirangkum semuanya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka mereka akan berbahagia karena Tuhan tidak akan menahan kebaikan, kesembuhan, berkat, pekerjaan baik, dan umur panjang, dan semua yang kita perlukan di dalam kita melewati hidup ini sampai Tuhan panggil kita. Semuanya Tuhan tidak akan menahan kebaikannya bagi Anda dan saya. Anda orang hebat, Anda orang yang cinta Tuhan, Anda siap untuk menerima kebaikan Tuhan. Mari terus memuji, menyembah Tuhan. Senangkan diri Anda untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian tanpa sadar. Tuhan bilang, gue gak tahan lihat dia, gue gak tahan lihat dia. Wow, Tuhan jatuh cinta dengan kita. Langsung dia bilang, aku gak tahan, aku harus memberikan apa yang dia perlukan. Dan itu adalah kesaksian hidup saya. Saya perlu untuk suami saya bisa menyetir saya, dia pergi. Akhirnya Tuhan melakukan tadi, saya disetirin suami saya ke Bekasi. Jadi saya tidak harus mengandalkan supir mau kemana, dia mau pulang dan apa. Tuhan ada dan Tuhan tahu bahwa kalau Anda memerlukan, Tuhan bilang, gua gak bisa tahan lihat dia. Rasanya gemes banget lihat dia. Betapa kita di mata Tuhan jadi cantik banget. Di mata Tuhan kita memiliki kekuatan. Karena itu dikatakan mereka berjalan, kehidupan mereka berjalan ini lebih hari makin lama makin kuat, makin lama makin keren, makin lama makin sehat, makin lama makin bertumbuh dan berbuah lebat, makin lama makin cantik, makin lama makin ganteng bapak-bapak ini yang ikut kita, ya kan? Dan kemudian mau dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai Tuhan. Saya percaya Anda dan saya disayang Tuhan, siap menerima berkat Tuhan, dan siap diberkati Tuhan. Persiapkan wadah hidupmu dan seluruh keberadaan keluargamu untuk bisa mengalami lawatan Tuhan. Ayat itu sangat indah, dikatakan kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Orang yang hidup tidak negatif dan tidak ia cepat tersinggung dan tidak kepahitan. Tapi orang yang hidup, ia memuji menyembah Tuhan, pikiran yang positif,